Ibu sedikit, tahu Bu. Ibu dari mana? Dari mana sekolahnya, kemudian mengajar di kelas berapa? Ibu Eri? Ibu baru, Bu. Sinyalnya loading-loading, Bu, jaringannya, Bu. Halo, Ibu. Ibu Eri? Iya, Ibu. Mengajar di mana dan di kelas berapa? Saya mengajar di MTS Islamiyah SPK, Bu, Tanjung Balai Karimun. Di kelas 7, 8, 9, Bu. Oke. Tanjung Balai Karimun ya? Iya, Bu. Oke, Kepulauan Riau, orang Sumatera Utara. Bu Eri, sudah siap untuk ujian, Ibu? Bukan Sumatera Utara, Bu. Kepulauan Riau, Bu. Oh, Kepri. Aduh, ya Allah, salah. Iya, Bu. Kepri, Bu. Dekat-dekat lah itu. Bertetangga. Iya, ya, Bu. Sehat kan Ibu? Siap kan Ibu untuk ujian? Insya Allah siap tak siap, Bu. Memang harus diikuti, Bu. Prosedurnya, Bu. Oh, siap tak siap, Ibu? Karena kami ada ujian, Bu. Jadi mempersiapkan soal juga, Bu. Isi soalnya, Bu. Jadi sambil mempersiapkan tes juga, Bu. Itulah guru profesional, Ibu. Harus pandai menempatkan waktu, harus pandai menyediakan waktu untuk itu, gitu kan. Oke. Apa saja yang sudah dipersiapkan, Ibu, untuk menghadapi Kompri hari ini? Kesehatan, Bu, terutama materi-materi yang saya dapati selama PPG, Bu. Sekedar yang saya mampu, Bu. Tidak seperti Pak Pur tadi, Bu. Pak Pur banyak, Bu. Kalau saya mungkin 100% dari PPG yang saya dapat mungkin sekitar 50-30% baru, Bu. Saya pahami, Bu. Namun saya kalau begitu, bagus, mantap persiapannya. Kalau begitu, 30% yang Ibu dapat itu coba jelaskan kepada kami. Apanya, Bu? Pertanyaannya, Bu? Yang Ibu dapat itulah, apa tadi yang mengenai taksonomi belum, Bu? Silakan. Tadi Ibu bilang kan 30% yang didapat dari PPG. Apa saja pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya yang Ibu peroleh dari PPG yang sudah berlanjut selama lebih kurang 1 atau 2 bulan ini? Mengenai SKL, Bu, standar kompetisi kelulusan pada peserta anak usia dini, Bu. Sebelum sampai ke SKL, yang SKL itu turunannya KI, Bu, harus mengetahui KI-nya, kompetisi intinya. Terus dari KI baru kita dapat KD-nya, Bu. Setelah itu baru kita tahu standar kelulusan anak. Itu, Bu, yang pertama. Yang kedua mengenai taksonomi belum tadi, Bu. Pengembangan kognitif melalui C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6, Bu. Mengenai C1-nya kognitif mengingat, C2-nya memahami, ketiga menerapkan, keempat menganalisa, kelima mengevaluasi, dan keenam mengkreasikan, Bu. Bisa ditunjukkan RPT, Bu? Layar, Bu. Iyalah, layar. Kalau begini nggak nampak dia, Bu. Harus share screen lah. Yang gini saya print, Bu. Laptopnya tak bisa, Bu. Harus sambung 2 seperti kemarin, Bu. Laptop saya tak ada kameranya, Bu. Oh, jadi ini pakai HP, Bu? Iya, pakai HP, Bu. Oke. RPP berapa yang mau ditunjukkan, Ibu? Saya bantu. RPP 1, Bu, jual beli. RPP 1, saya bantu share screen-nya. Jadi Ibu jelaskan sama saya yang mana dia yang dinyatakan kompetensi inti turunnya kemana, LK turunnya kemana, silakan dijelaskan, Ibu. Baik, Ibu, yang satu yang pakai kolom seperti ini terdapat perbaikan, Ibu. Itulah maksud saya, Bu Eri. Itu sudah di-upload belum yang bentuk itu? Sudah, Ibu, sudah revisi, Ibu. Nah, berarti yang saya download masih yang lama ya? Iya, Bu.
Ya, yang saya koreksi di apa ya Bu ya? Dikoreksi di RPP. Aduh. Oke, coba jelaskan sambil saya mencari. Coba Ibu jelaskan di apa? Ibu sebutkan aja. Misalnya apa yang masuk ke dalam LK-nya, KI-nya, KD-nya apa? Coba Ibu jelaskan. Di KI-nya Bu menghargai ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 seperti biasa Ibu. Di KD-nya 1 meyakini ketentuan jual beli, kedua menghayati ketentuan jual beli, ketiga memahami ketentuan jual beli, keempat menganalisa bentuk-bentuk jual beli, kelima mendemonstrasikan pelaksanaan jual beli Bu. Indikatornya capaian kompetisinya peserta didik mampu menyebutkan dalil tentang jual beli. Kedua, menyebutkan bentuk-bentuk jual beli. Ketiga, menjelaskan rukun dan syarat jual beli. Keempat, menyebutkan manfaat jual beli. Kelima, mempraktikkan jual beli. Tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dan metode komparatif tentang jual beli. Larangan riba jual beli. Pertama, menyebutkan dalil tentang jual beli. Siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk jual beli. Siswa menjelaskan rukun dan syarat jual beli. Siswa bisa menyebutkan manfaat jual beli, siswa mempraktikkan jual beli sesuai ajaran Islam. Bu Eri, bentar dulu Bu. Kata Bu Eri Ya, Bu. sudah diupload ke LMS-nya kan? Ya Bu, revisi Bu. Nampak layar saya nih Bu? Review Bu. Ya, layar saya nampak. Masih RPP yang begitu yang ada di sini Bu? Ya Ibu masuk kemana ya Bu? Kemana saya lihat? Masuk di RPP lah Bu. Iya, maksudnya apa revisi saya Bu, masuk ke revisi kemarin tuh. Kemana? Ke revisi nggak ketemu. Sama saya yang ada inilah yang kami nilai Bu. Mana masuk? Ya kan? Artinya ini yang ada ini kompetensi dasar kita coba bacakan aja ya Bu. Ya, Ini Bu. dia kompetensi inti. Jadi kalau seperti RPP yang ada yang di tangan Ibu sekarang itu jelas ya kan Ibu, kita bisa membedakan yang KI-nya di sini, yang KD-nya di sini, yang capaian pembelajarannya di sini, jadi jelas. Kalau begini kan jadi repot ke bawahnya Ibu. Iya Ibu, itu memang yang salah Bu, yang diperbaiki. Benar Seperti salah ini. ya Ibu? Betul Iya, salah Bu. kan Ibu? Ya Bu, yang ini salah yang tapi kalau dari review tak ada Ibu. Dari review saya masuk Bu. Ini saya masuk ke LMS-nya kita loh Bu. Ini Eri Adelina ya, data mahasiswa. Iya Bu. Iya Ibu Kemarin Eri. Ini RPP, data RPP. Review di tugas 6 Bu, review di tugas 6 Bu. Saya mungkin tidak bisa masuk ke sana karena saya bukan dosennya Ibu. Iya Bu. Oh saya tak ngerti, saya tanyanya masuk kemana? Saya tanya Bu Nur kemarin Bu. Nurjana Bu, masuknya ke situ katanya kan, saya tak. Iya, nanti coba kita tanya panitia dulu. Lanjut Ibu, jelaskan Ibu. Bagian mananya? Nah, inilah satu hal. Tadi kita mau kompi, laptop Ibu nggak bagus. Ibu cari laptop yang bisa bantu Ibu untuk share ini gitu, share materi gitu. Coba. Iya Bu, laptopnya yang itu pun dibawa untuk pelatihan Bu. Jadi satu yang ini tak ada kameranya. Jadi 2 aja laptopnya Bu, satu apa? Ada kawan, ada komputer di kampus gitu kan Ibu. Iya Bu. Ada komputer di sekolah yang bisa digunakan, ada laptopnya teman dipinjam karena kita mau ujian. Bapak Ibu yang lainnya mau ujian hari ini, tolong nanti persiapkan ya. Termasuk itu menjadi penilaian kami untuk kompri, keahlian Bapak Ibu dalam menggunakan teknologi itu. Itu kan salah satu penilaian kita kan? Iya Ibu. Bu Eri, oke coba Ya, bagaimana Ibu melakukan mengembangkan materi ajar Ibu itu dalam level hotnya itu Ibu. Bagaimana Ibu mengembangkan pembelajarannya, bagaimana Ibu melakukan evaluasi dengan menggunakan level
HOTS ya Bu. Higher Order Thinking Skill, itu kepanjangannya. HOT. Coba, gimana Iya, Bu. bentuk pembelajaran yang Ibu lakukan? Bagaimana bentuk pembelajaran yang Ibu lakukan terkait dengan HOT dan bagaimana bentuk evaluasi yang Ibu lakukan terkait dengan HOT tersebut? Kalau kegiatan pembelajaran, Bu, saya lakukan dengan metode PowerPoint, Bu. PowerPoint, membuat slide mengenai jual beli, langkah-langkah jual beli, rukun dan syaratnya, Bu. Terus ada juga karena keterbatasan sarana prasarana, yang kebanyakan yang dilakukan ceramah, Bu, model ceramahnya. Memang ceramah itu tidak efektif, namun memang begitulah adanya karena sarananya kurang. Jadi kadang-kadang infokusnya satu, jadi dibagi oleh kawan yang lain masuk kelas. Jadi kadang-kadang saya pakai PowerPoint, kadang-kadang menggunakan ceramah, Bu. Itu langkah pembelajarannya. Kalau mengenai yang hot itu, Bu, kan kami belum melaksanakan Bu, metode pembelajaran seperti itu. Baru kurikulumnya K13, belum kurikulum Merdeka, Bu. Baru nak pelatihan-pelatihan. Inilah baru saya masuk ikut PPG, Bu. Baru tahu ngerti bahwa ada hot seperti itu, Bu. Kata saya hot tuh panas-panas gitu, Bu. Tak ngerti soalnya seperti apa gitu, Bu. Maaf, Ibu. Oke, Ibu. Iya, Ibu. Mau kurikulumnya kurikulum CBSA, masa kita sekolah dulu, Ibu? Berapa usianya Bu sekarang, Bu? 52, Bu. Nah, 52. Masa kita sekolah dulu, Bu? Ya, Iya, Bu. 5 tahun. 5 tahun lebih tua dari saya. Masa kita sekolah dulu ada CBSA kan, Bu? Iya, Bu. Sebenarnya dalam CBSA itu juga udah ada itu kohortnya itu. Iya, Bu. Jangankan dalam K13, dalam CBSA, dalam kurikulum 16 itu sudah ada. Nah, mungkin istilahnya itu yang baru muncul hot. Iya, Bu. Hot. Ya. Padahal itu kan kalau taksonomisme itu sudah dimulai dari tahun 1800-an itu, Bu. Jadi artinya teori belajar itu sudah mulai dari dulu. Jadi apakah kita implementasikan atau tidak dalam pembelajaran? Contohnya dalam pembelajaran bagaimana? Kolaboratif, pembelajaran kolaboratif misalnya. Gimana Ibu mengimplementasikan pembelajaran kolaboratif untuk ganti dari infokus yang tidak ada? Bagaimana proses pembelajaran kolaboratif yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan biasa kadang-kadang di kelas ya Bu ya, biasanya saya menyampaikan materi dengan ceramah. Selanjutnya kadang-kadang bikin diskusi Bu, diskusi kelompok. Umpamanya materi tentang jual beli, saya kasih umpamanya bagaimana menurut anak-anak jual beli yang dilakukan secara online. Jadi anak-anak menyelesaikan masalahnya nanti dijawab itu Bu, sesuai dengan pertanyaan yang saya lakukan. Jadi melalui diskusi. Itu salah satunya, tapi kebanyakan memang ceramah yang saya lakukan, Bu. Masih teacher center ya, Bu? Iya, Bu, karena begini, Bu, anak-anak minta maaf ya, Bu, ya, bukan maksudnya membuka apa-apa kekurangan kami gitu. Anak-anaknya kalau diberikan metode metode diskusi, bukan yang diskusi dilakukan ya, Bu, karena anak-anak itu di bawah batas apalah. Yang di sekolah kami itu agak-agak kurang apa. Jadi kalau diberikan diskusi, mainnya banyak, Bu. Cerita, ngoceh, segala macam. Jadi kita mau menguasainya dengan cara ceramah itu, Bu. Terus dikasihkan pertanyaan, itu baru aktif dia. Kalau kita kasihkan diskusi, itu memberikan kesempatan untuk bermain terus, Bu. Kelas berapa, Ibu? Itu kelas 9, Bu. 8-nya pun seperti itu, Bu. Agak-agak ini lah, Bu, anaknya. Justru kalau mereka suka bermain kan Ibu, ya Ibu benar-benar kasih game ke mereka, Bu. Pembelajaran berbasis gaming, Bu. Misalnya mereka dikasih jigsaw, mereka dikasih potongan-potongan teks atau potongan-potongan gambar terkait dengan jual beli. Kemudian mereka diminta menyusun gambar tersebut. Mereka diminta menjelaskan apa maksud dari makna tersebut secara berurutan. Jadilah dia materi prosedural masuk, materi konten masuk ke dalamnya, Ibu. Jadi tidak menghalangi kalau infokusnya nggak ada, Ibu. Jadi teknologi bukan hanya infokus saja. Iya, Ibu. Ibu karena iya, Ibu. Itulah saya minta masukan-masukannya seperti apa kalau langkah-langkah di sekolahnya seperti itu, Bu. Karena anak-anak kan di sekolah tidak boleh bawa HP, Bu.
Ya, Ibu bisa gunakan slide, kan Ibu buat PPT tuh. Iya. Ibu gunakan slide, Ibu print, Ibu potong-potong. Jadilah dia media pembelajaran tentang Ibu. Insyaallah, Bu. Sudah hadir ya. Oke. Itu apa pengetahuan Ibu tentang bagaimana cara Ibu mengevaluasi siswa peserta didik? Kalau saya mengevaluasi, Bu, lihat halo, dan kedengaran, Bu. Bu Mariam, tolong di off-kan dulu mic Ibu. Di mute dulu, Bu. Oke, lanjut Bu Erin. Kalau saya mengadakan tes, Bu, pertama soal yang saya berikan soal pilihan ganda. Terus kadang-kadang soal esai, Bu. Karena kan kalau pilihan ganda kan anak bisa menebak-nebak jawabannya, Bu. Karena sesuai dengan jawaban kita. Tapi selanjutnya saya ingin mengetes kemampuan dia dengan menggunakan esai. Apakah anak mampu menerangkan umpamanya pengertian jual beli atau rukun-rukunnya. Jadi seperti itu, Bu. Evaluasi yang saya Contoh lakukan soalnya itu. apa, Bu? Contoh soalnya kalau yang pilihan ganda jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain, hukumnya A boleh, B mubah, C wajib, D haram atau tidak boleh. Itu yang pilihan Itu ganda, masuk Bu. ke C berapa itu, Bu? C, bentar Ibu. Anak bisa mengingat C, memahami, jual beli barang yang masih tawaran orang lain. C 4 bisa jadi, Bu. Apa itu C4, Ibu? Jual beli barang yang masih tawaran orang lain. Itu anak C4 itu, Bu, menganalisa. Oke, lanjut. Contoh soal yang lain. Kalau soal esainya, Bu, jelaskan pengertian al-baik. Contoh salah satunya, Bu. Al-baik itu istilahnya jual beli, Bu. Jual beli ialah itu, Bu, jelas pengertiannya, Bu. Seperti itu, Bu, kalau soal esainya, Bu. Salah satu contohnya. Oke, itu masuk ke C berapa, Ibu? Evaluasi, Bu. Evaluasi. Oke. Kalau sebutkan pengertian al-ba'i misalnya, itu C berapa, Ibu? Sebutan. C2, Ibu. C2, Memahami. C1 ya, Bu? C1, Bu. Mengingat. Oh iya. Ya, mengingat C1, ya, Ibu. Iya, Ibu. Coba, oke. Mungkin untuk saya, untuk sementara itu, Bu. Silakan, Bu Mariam, dilanjut, Bu Mariam. Suaranya masih mute, Ibu. Ya, baik Bu Eka, saya lanjut. Apa kabarnya Ibu Eri? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Sehat ya. Masih bisa kita lanjutkan ya? Insya Allah, Bu. Baik, terkait dengan pengembangan HOTS itu tadi Ibu sudah mendengarkan bahwa Bu Eri belum sepenuhnya memahami yaitu tentang pembelajaran HOTS itu ya. Iya, Ibu. Tetapi Ibu sudah sering memberikan yaitu media PowerPoint, kemudian metode ceramah, kemudian kalau tidak salah tadi metode diskusi. Iya, Ibu. Jadi yang Ibu jelaskan tadi dalam menggunakan metode diskusi, nampaknya Ibu kurang dalam melaksanakan metode diskusi itu belum bisa berjalan secara maksimal ya. Ya, Bu ya. Iya, Bu. Ya. Benar, Ibu. Ya, karena saya dengar tadi kalau diberikan yaitu metode diskusi bisa saja siswa-siswanya ribut atau mereka bermain-main dalam kelompoknya masing-masing. Ya, tetapi kalau diberikan metode ceramah mereka antusias ataupun mereka aktif Iya, Bu. ataupun mendengarkan. Seperti itu ya kan ya? Iya, Ibu.
Mungkin ada kesalahan dalam melakukan diskusi itu. Mengapa terjadi seperti itu ya? Biasanya kalau metode diskusi itu atau dikatakan metode bekerja sama atau kolaboratif itu adalah memecahkan suatu masalah ataupun mendiskusikan suatu materi ataupun memecahkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Ya, sebenarnya kita seorang guru, ya kita harus bisa mensiasatinya ya. Misalnya kalau kita berikan metode diskusi, misalnya kalau dalam kelompok itu tak perlu banyak-banyak satu kelompok, Bu Eri. Ya, jadi kalau kita laksanakan metode diskusi, berarti satu kelompok bisa saja nanti satu kelompok itu 3 orang. Jadi 3 orang itu berperan aktif di dalam kelompok itu. Nah, kalau Ibu mengajar di apa tadi MTS ya? MTS ya, Bu? MTS. Kalau satu lokal berapa kira-kira, Bu? Kami 20, Bu. Satu Ya, kelas. 20. Berarti 20 bisa nanti 5 kelompok ya. 5 kelompok dibuat. Berarti satu kelompok ada 4 orang. Jadi yang 4 kelompok itu bisa kita siasati supaya mereka aktif atau supaya mereka berpartisipasi dalam diskusi itu. Bagaimana caranya? Ya buat 4 soal ataupun 5 soal dalam setiap siswa ataupun dalam peserta didik itu dalam kelompok itu harus diberikan tanggung jawab. Misalnya ada soal misalnya 5. Dalam satu peserta didik harus bisa menjawab 1. Seperti itu. Jadi mereka mempunyai tanggung jawab masing-masing. Jadi mereka tidak akan nanti bermain-main dalam diskusi ataupun dalam kelompoknya masing-masing. Jadi Insya Allah Ibu, nanti saran Ibu akan saya coba Bu, lakukan Bu. Jadi seperti itu Bu. Jadi jangan kita lakukan diskusi lebih lebih efektif dia menggunakan ceramah daripada diskusi. Sebenarnya sama-sama efektif itu dilakukan. Nah, kita harus bisa memvariasikan itu proses pembelajaran kita. Jadi selingi dengan metode ceramah, kemudian dicampur dengan metode diskusi ya. Iya Ibu. Jadi Insyaallah Ibu. harus kita siasati bagaimana supaya mereka bisa melaksanakan metode diskusi ataupun kelompok belajar tersebut. Bu ya. Iya Ibu. Insyaallah Bu. Ya. Selain daripada pemberian daripada metode ceramah ataupun PowerPoint itu, Ibu tidak pernah melakukan ataupun pemberian media yang lain ketika mengajarkan materi apa tadi Bu? Muamalah apa tadi? Muamalah jual beli Bu. Muamalah jual beli. Kalau masa yang COVID kemarin Bu, saya lakukan melalui WhatsApp Bu, materinya Bu. Kalau WhatsApp kan kurang efektif kita melakukan pembelajaran karena mereka bisa saja tidak membaca ataupun apa-apa yang kita sampaikan mereka tidak antusias sepenuhnya seperti itu. Maksudnya media apa saja yang bisa ditampilkan selain daripada karena kan pembelajaran itu siswa harus bisa berpikir kritis, kemudian di sana ada bisa berpartisipasi secara aktif, kemudian pembelajaran harus berpusat kepada siswa itu sendiri. Itu yang dikatakan pembelajaran. Selain itu Bu, ada juga video Bu yang ditampilkan, tapi namun keterbatasan sarana itu, jadi hanya melalui HP aja gitu Bu, videonya umpamanya ini tentang jual beli, jadi dengan HP aja dilihat aja gitu Bu. Jadi tak video. bisa secara Video itu bisa ya dikirim ya. Berarti video itu bisa dikirim ke WhatsApp. Ya Ibu. Halo Ibu. Halo. Iya Bu. Melalui video lah itu Bu. Salah satunya Bu. Iya video itu. Ada tidak bisa ditampilkan videonya ya? Tak bisa Ibu. Oke. Jadi video itu berisikan apa-apa saja Bu. Coba dulu jelaskan. Kegiatan apa saja yang ada dalam video itu? Pertama seperti biasa Ibu, masuk dengan pembuka salam, absen. Terus saya biasanya di sekolah dengan membaca juz amma. Setelah itu selawat, masuk materi Bu. Setelah itu pelajaran materi. Berarti ya Ibu. Berarti apa namanya video itu? Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semua, seperti itu Bu. Jadi masukkan videonya, nanti kita kirim, baru terakhirnya seperti itu Bu, tanya kabar. Bahasanya Bu.
Jadi untuk lain kali Bu ya, seorang guru itu harus bisa mendesain daripada pembelajaran ya. Iya, Ibu. Pembelajaran yang bervariasi, jadi menggunakan berbagai model-model pembelajaran. Bukan saja model pembelajaran yang dikatakan tadi, ceramah, kemudian diskusi, lalu diskusi itu tidak berhasil, kemudian kembali ke Iya, ceramah. Ibu. Jadi masih banyak lagi pilihan-pilihan yang lain ataupun model-model pembelajaran ataupun metode-metode pembelajaran yang dapat membangkitkan ataupun merangsang cara berpikir siswa itu Iya, Ibu. sendiri ya. Supaya siswa itu nanti bisa aktif ya, bisa berkolaborasi ataupun secara mandiri dan bertanggung jawab Iya, Ibu. ya. Jadi pembelajaran itu harus kita fokuskan kepada siswa itu sendiri atau dikatakan student center ya, pembelajaran berpusat kepada siswa. Sedikit lagi saya jelaskan Bu, kenapa saya sering melakukan ceramah Ibu. Iya, Karena baik. lokal kami kan jaraknya dekat-dekat Bu. Dempet-dempet, jarak lokasi mainnya pun tak luas. Jadi kalau ribut satu kelas yang sebelah, terganggu kelas yang lain gurunya. Jadi saya takut nanti ditegur kepala sekolah terus-terus, bising, diskusi kan. Jadi solusinya seperti itu Bu, jadi ceramah terus Bu. Nanti sekali baru PowerPoint gitu. Jadi lokasi sekolahnya dekat-dekat Bu, kelasnya. Dempet-dempet. Ya, kenapa terjadi keributan? Karena kan siswanya tidak semua aktif, Bu. Kalau aktif semua siswanya Iya, Bu. misalnya mencari solusi ataupun menyelesaikan, memecahkan masalah-masalah yang diberikan oleh gurunya, tentu mereka aktif, mereka tidak akan ribut, Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Seolah diperbaiki depannya, Iya, Bu. Transfer. Oke. Baik. Kemudian dalam RPP itu sudah ditampilkan di layar. Coba dulu Ibu sebutkan RPP ini ya, tentunya dalam RPP itu ada di sana mengandung materi konsep, fakta ataupun prosedur ya. Prosedur ya. Yang mana itu materi yang mengandung fakta, Bu? Coba dulu dijelaskan. Dalam materi Ibu yang Ibu sampaikan, muamalah ya tadi, jual beli muamalah. Yang mana di situ yang mengandung pertama fakta. Akhirnya Bu Eri tampil juga ya. Iya, Ibu. Diusahakan, Bu. Coba. Pakai disambung laptopnya, Bu. Dipinjam dengan sebelah. Bagus. Itulah Bu yang kreatif namanya itu Bu. Iya, Bu. Insyaallah, amin. Yang fakta tuh jual beli, Bu. Jual beli menurut bahasa, misalnya jual beli kan dilakukan memang setiap hari. Kita lakukan, Ibu. Ya, jual beli apa itu, Bu? Jual beli apa saja? Jual beli umpamanya, jual beli ikan, jual beli beras di pasar kan memang terjadi jual beli seperti itu, Ibu, kan fakta, Bu. Kalau di sini, kalau dalam RPP ini jual beli apa yang dimaksudkan di sini? Jual beli sembarang ya, sembarang. Di RPP saya jual beli barang, Ibu. Jual beli barang ya. Oke, itu yang merupakan fakta ya. Iya, Bu. Jual beli barang. Ini ya, jual beli mana itu? Iya, Bu. Mana apanya pendeskripsiannya yang menyatakan jual beli barang? Yang mana di sini tuh? Kalau mendres apa ngerti ngomong dah. Ya, kan tak ada disebutkan di situ, Ibu. Secara umum aja, Bu, saya akan menjual beli barang gitu aja, Bu. Oh, begitu ya. Iya, Ibu. Oh, tapi tidak disebutkan jual beli barang di dalam RPP ya? Iya, Ibu. Atau ada di sini misalnya indikator kompetensi seperti ibu-ibu yang tadi? Indikator kompetensi. Indikatornya, Bu, menyebutkan dalil tentang jual beli, menyebutkan bentuk-bentuk jual beli, menjelaskan rukun dan syarat jual beli, menyebutkan manfaat jual beli, mempraktikkan jual beli, gitu aja, Ibu. Nah, berarti yang menjadi faktanya inilah ya, Bu ya. Dalil tentang jual beli, bentuk-bentuk jual beli ya. Kemudian rukun dan syarat jual beli, manfaat jual beli, kemudian mempraktikkan jual beli, itulah faktanya ya, Bu ya. Kemudian kalau dilanjutkan dengan konsepnya, yang mana itu Bu konsepnya?
Ya, halo Ibu Eri, coba Halo, jelaskan Ibu. materi yang mengandung konsep. Belum mengerti saya, Ibu. Konsepnya seperti apa, Bu? Yang PowerPoint, Ibu? Oh, bukan yang PowerPoint ya. Maksudnya materi-materi yang mengandung konsep, misalnya konsepnya pengertian daripada jual beli, seperti itu merupakan Bu. konsep. Oh iya, Bu. Pengertian jual beli, hukum jual beli, Bu. Mana ini? Di mana dilihat? Di materi pembelajaran, Ibu. Ya. Oh, ini dia ya. Ya, jual beli menurut bahasa. Apa arti jual beli? Ini konsep ini ya. Ini yang katakan konsep. Ya, Bu. Dari segi bahasa apa itu jual beli? Kemudian dari segi hukumnya apa itu jual beli? Ya, Kemudian ya itu ya yang termasuk pengertian ataupun termasuk daripada arti secara bahasa ya, itulah yang katakan konsep ya, pengertian ataupun konsep. Baik, kemudian ya, yang materi yang sesuai dengan prosedur. Yang mana itu, Bu? Prosedur. Prosedurnya artinya kan, nah yang pertama tadi dari pengertiannya, kemudian jenis-jenis jual belinya, kemudian apa yang jual belikan, secara terurut dia atau secara terurut. Maksudnya mempunyai langkah-langkah terurut mulai dari 1 sampai dengan berikutnya. Rukun jual beli, Bu, dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, Bu. Oh ya, baik ya. Baik, pembuatan RPP yang dilakukan oleh Ibu, apakah ini berdasarkan panduan ini, Ibu? Iya, Bu. Dari silabus, dari buku apa? Buku LKS, buku pegangan siswa, Bu. Dari silabus guru, Ibu. Silabus yang ada di sekolah. Iya, Ibu. Kemudian dari mana lagi, Bu? Dari buku teks, dari buku panduan guru. Dari buku panduan guru. Iya, Bu. Buku pegangannya, Bu. Ya, baik. Nah, kalau begitu ada Ibu cantumkan di dalam RPP ini tentang pengembangan HOTS itu sendiri. Apa, Ibu? Di dalam RPP itu Ibu sudah mencantumkan yaitu pembelajaran yang dikatakan yaitu HOTS. Kalau HOT, menurut saya di testnya, Bu. Pilihan soal esainya, Bu. Di tesnya ya, coba dulu Ibu buka dulu tesnya. Yang saya menurut yang HOTS, Ibu, jelaskan ini jelaskan. Yang ya, pertama jelaskan. Tunggu dulu, jangan dulu terlalu cepat. Jelaskan nomor 1, nomor 2 jelaskan juga, nomor 3 jelaskan, nomor 4 jelaskan, nomor 5 sebutkan. Kalau menurut Ibu jelaskan, sebutkan. Ini sudah termasuk HOTS ini, Bu. Soalnya ini sudah termasuk pengembangan HOTS ini, Bu. HOTS. Kalau menurut saya belum, Ibu. Nah, belum ya. Kalau HOTS kan menganalisa ya, Bu. Ya. Jadi untuk berikutnya Ibu harus bisa mengubah ini ya, mengubah soal ini ya, harus ada level HOTS-nya, HOTS ya. Ya. Walaupun ya, misalnya kita saya perbaiki, Bu. Ya, walaupun kita variasikan ada yaitu yang low, kemudian ada yang high ya, ataupun ada level rendah, kemudian ada level tinggi atau high. Jadi harus kita variasikan soalnya. Baik. Iya, Ibu. Ini cara men-skornya ini seperti apa Ibu mengevaluasi ini? Cara memberikan skornya untuk soal daripada bentuk uraian ini, Bu?
Sebentar Ibu. Hasil kalau saya kan soalnya yang 10 pilihan ganda, yang 5 esai. Untuk pilihan ganda saya beri satu soal nilainya 5. Satu soal dikasih 5. Satu, Ibu dari mana panduan penilaiannya nih diambil Ibu? Satu soal untuk pilihan ganda dikasih 5. Dikasih skor 5. karena kan semua soal kalau saya kasih 5 soal 10 esai 10 pilihan ganda 5 esai nilainya kan harus 100 Bu. Bukan begitu Ibu. Kalau penskoran untuk jenis soal yang berbeda, cara penskorannya juga harus berbeda Ibu. Iya Bu, yang untuk pilihan ganda saya beli satu soal tuh 5 skornya kali 10 50. Terus untuk yang soal esai satu soal nilainya 10 kali 5 soalnya berarti 50. Jadi jumlah hasil skor ini Bu dibagi dengan jumlah maksimalnya dikali 100 Ibu. Jadi nanti Ibu, tolonglah dulu Ibu membaca buku tentang penilaian hasil belajar ya. Jadi di dalam buku penilaian hasil belajar siswa, kalau kita memberikan soal pilihan ganda, ya itu pemberian skornya itu apabila benar bernilai 1 dan apabila salah bernilai 0. Nah, kemudian apabila kita misalkan memberikan soal bentuk essay test, nah, coba lihat dulu jurnal-jurnal ataupun misalnya sumber-sumber buku. Kalau penilaian essay test itu, kalau misalnya seperti ini, misalnya ada soal nomor 1, kalau misalnya benar dia, kemudian mendeskripsikannya juga benar, itu ada cara penskornya. Yang saya lihat yaitu cara penskoran untuk bentuk essay test itu maksimal dia nilai 4, 3, 2, 1. Jadi ada sumber yang bisa kita tanggung jawabkan ataupun bisa kita dipertanggungjawabkan seperti itu. Iya Ibu. Jadi bukan kita asal-asalan. Bu, karangan siapa Ibu bukunya Bu? Ya, itu karangannya Ibu sudah lupa, pokoknya banyak sekali tentang penilaian hasil. Cobalah dulu. Oh iya Ibu. Jadi kita membuat soal itu ada panduannya. Untuk pilihan ganda ada penskorannya, untuk essay test ada panduannya, untuk menjodohkan ada panduannya, dan seterusnya. Dan ini pun rumus yang Ibu buat ini sebenarnya ada panduannya, ini nilai sama dengan jumlah nilai skor yang diperoleh per jumlah skor maksimal kali 100. Ini juga ada panduannya nih Ibu ya. Ini kita dapatkan dari cara-cara penilaian hasil belajar siswa. Ya, akan saya perbaiki Ibu. Oke. Baik, kita lanjut ya Bu ya. Kalau menurut Ibu, Ibu sudah benar-benar menjadi seorang guru profesional? Menurut Ibu? Kalau untuk di bidang IT dan kekurangan saya belum lagi Bu. Belum lagi ya. Kalau untuk penyuluh mungkin bisa Ibu. Kalau menurut Ibu, apa saja rupanya yang dikatakan guru profesional itu? Apakah harus mampu di bidang IT saja atau misalnya bidang yang lain? Kalau guru profesional itu Bu, salah satunya umpamanya mampu mencari solusi proses pembelajaran yang terbaik untuk anak yang mampu dapatkan umpamanya mudah dipahami. Salah satunya IT juga Bu, bisa kan kalau untuk menampilkan video-video dan yang sarana yang lainnya itu kan anak lebih menarik gitu Bu. Kalau ceramah itu kan dia merasanya jenuh juga kalau setiap hari Bu. Jadi saya belum merasa sempurna menjadi guru yang profesional Ibu. Iya. Maka itu saya ikut PPG Bu untuk belajar Bu, menambah ilmu. Iya, jadi di samping itu supaya kita sebenarnya menjadi guru profesional itu harus banyak kompetensi-kompetensi yang harus kita persiapkan. Salah satu kita harus update dengan teknologi ya, karena pembelajaran sekarang ini sudah bisa kita lakukan pembelajaran blended learning, yaitu dicampur atau divariasikan, bisa tatap muka kemudian bisa dengan secara online. Jadi secara online itu mungkin kita memerlukan berbagai yaitu teknologi untuk menunjang pembelajaran itu. Jadi kita seorang guru harus update ya. Nah, kemudian di samping itu juga guru harus mempersiapkan yaitu pedagogiknya ya. Bagaimana kita memberikan pembelajaran itu kepada siswa, memberikan itu seperti yang Ibu katakan tadi, memberikan media pembelajaran, mampu memberikan media pembelajaran,
mampu ya mampu memberikan model-model pembelajaran yang bervariasi, ya mampu membimbing mahasiswanya, mampu mengaktifkan siswanya semua. Nah, di samping itu masih banyak lagi kompetensi-kompetensi. Kita harus mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam. Nah, apa yang kita tekuni? Misalnya kalau Ibu bidang fikih, nah berarti kita harus mendalami ilmu pengetahuan kita tentang fikih secara luas dan mendalam. Ya. Iya, Ibu. Kemudian kompetensi-kompetensi yang lain yaitu kita bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan guru sama guru, guru dengan pimpinan kita, kemudian dengan siswa dengan siswa. Ataupun kompetensi yang lain, misalnya seorang guru itu harus bisa menjadi panutan ya. Jadi saya kira sangat kompleksitas lah apa kita kompetensi seorang guru itu ya Bu ya. Iya, Ibu. Jadi kita harus tetap belajar. Jadi walaupun kita seorang guru, kita tetap harus belajar dan terus belajar. Jadi kita di samping membelajarkan siswa, kita juga harus belajar ya Bu ya. Iya, Bu, insyaallah, Bu. Oke. Ibu sudah pernah melakukan penelitian Bu Eri? Halo, PTK Bu Eri. sudah Halo Bu, PTK sudah dibuat Ibu. PTK sudah dibuat, sudah adakah hasil penelitiannya Ibu? Ya itulah tadi Bu, yang kalau PTK di sekolah itu kan yang saya amati Bu, kalau umpamanya anak-anak belajar seperti tadi masalahnya Bu. Kalau dibikin diskusi nanti dia ribut, terganggu kelas yang lain. Nah, PTK jadi, itu kan begini Bu, Ibu ya, PTK itu kan berarti ada kesenjangan di dalam kelas ya. Ada masalah dalam kelas. iya, Berarti Ibu dalam membelajarkan siswanya itu tidak bisa memberikan metode diskusi. Kenapa tidak bisa memberikan metode diskusi? Karena siswa tidak nyaman dengan metode diskusi yang diberikan. Maka Ibu harus menggunakan ataupun menggantikan dengan metode yang lain. Nah, seperti itulah contoh dari PTK itu. PTK itu kan tindakan, memberikan tindakan. Jadi kita memberikan tindakan. Kalau misalnya metode diskusi itu tidak efektif diberikan di kelas, berarti kita berikan tindakan yang lain. Tindakan apa yang kita berikan supaya mereka bisa melaksanakan pembelajaran selain daripada ceramah? Mungkin diganti Ibu model pembelajarannya atau model pembelajaran PJBL atau PBL atau konstruktivisme atau discovery yang bisa di sana meningkatkan yaitu kreativitas siswa itu sendiri. Kreativitas bisa meningkatkan cara berpikirnya, kemudian bisa mengaktifkan siswa, ya bisa membuat siswa secara bertanggung jawab, dan tujuan akhirnya untuk meningkatkan hasil belajar. Iya Ibu. Jadi jangan kita berputar-putar karena kita tidak bisa melaksanakan metode diskusi, terus itu saja ceramah-ceramah itu saja kita lakukan, tapi kita berikan tindakan yang lain. Itu PTK, penelitian tindakan kelas. Iya Ibu. Jadi dicari Ibu lah solusinya. Dan nanti hasil PTK ini harus terintegrasi dengan RPP. Iya Ibu. Ya, maksudnya tindakan kelas itu yang sudah kita teliti, kita tuangkanlah nanti di RPP agar nanti kita aplikasikan di kelas. Jadi misalnya tadi seperti yang dikatakan diskusi itu tidak efektif dilakukan. Ganti, coba dulu misalnya model pembelajaran PJBL. Kalau efektif dia dilakukan, tuangkan ke dalam RPP. Kemudian baru lakukan ke kelas-kelas yang lain. Iya Ibu. Itu ya. Iya Bu. Baik. Bu Eka belum Bu Eka? Belum muncul Bu Eka ya. Iya Bu, ada apa Bu? Di sininya. Oh ya baik. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Bu Eka untuk melanjutkan pertanyaan. Oke, terima kasih Ibu Bu Eri. Masih bisa kita lanjut Bu? Iya Ibu. Tadi sudah banyak sekali pertanyaan. Dari sudah 3 yang kita ikuti. Ibu sudah dengar. Juga cari informasi juga. Bisa jelaskan kepada saya Bu, unsur-unsur keterampilan kritikal, kreatif, dan kolaboratif itu Bu. Kemudian bagaimana Ibu mengimplementasikannya ke dalam RPP? Pembelajaran kritikal, kreatif, kolaboratif. Jelaskan dulu, baru nanti implementasinya ke dalam RPP yang bagaimana.
Biasa bicara kritikal. Bu Eri, paham pertanyaan Ibu. saya, Bu? Paham pertanyaan saya? Tak paham saya, Bu. Oh, tak paham, boleh saya ulangi ya, Bu ya. Ibu. Pembelajaran ciri, saya rasa ini materi PPG Ibunya ini. Ciri pembelajaran abad 21 itu kan kritis, kreatif, kolaboratif, ya kan Bu? Iya, Ibu. Kritikal, kreatif, kolaboratif. Benar Ibu ya? Benar, Ibu. Dipelajari nggak Bu di PPG kemarin bersama Bu Madalena? Belajar, Ibu. Ah, Udah coba ada- jelaskan sama saya. Apa yang Ibu ingat tentang 3 hal itu? Kreatif apa? Silakan Bu Eri. Kalau mengenai kreatif, Ibu, judul saya kan jual beli, Bu. Jadi anak-anak saya berikan tugas cari umpamanya apa nama di media-media atau pelaksanaan di lapangan tentang jual beli gitu, Bu. Saya suruh cari anak tugasnya, umpamanya di pasar jumpai orang yang menjual umpamanya ikan, sayur, bagaimana cara jual belinya, pelaksanaan di lapangannya, apakah sama menurut konsep Islam atau tidak. Jadi saya berikan tugas kepada anak-anak, Ibu. Kalau secara kreatif, Ibu. Di manalah muncul kreativitasnya itu, Bu? Itu mengamati artinya ya, Bu ya. Proses pembelajaran saintifik ya. Oke, lanjut. Kreatif. Itu menurut Ibu. Menurut Ibu nggak salah kok. Yang kritikal gimana? Very. Jawab aja, Bu. Apa yang dapat jawab aja, jangan dicari dulu. Dijawab aja yang ada dalam pikiran Ibu. Yang kreatif itu contohnya gimana, yang kritikal itu contohnya gimana, yang kolaboratif gimana coba. Nanti saya salah jawab, saya mengarang, Bu. Tidak Jadi apa-apa. Yang penting dijawab. Kecepatan Ibu dalam menjawab pertanyaan kami itu juga menjadi penilaian bagi kami. Masalah benar dan salah nanti kita hitung, Bu. Yang penting jawab dulu gitu. kreatif apa soal contoh kreatif? Tak tahu. Kasih contoh pun jadi, Bu. Yang kreatif tadi udah, yang kritikal gimana? Keterampilan berpikir kritis gimana? Umpamanya anak diberikan soal, umpamanya Bu, lepas itu umpamanya jual beli. Saya beri pengertian yang salah dan pengertian yang sebenarnya. Terus nanti anak kan kita pancing apakah benar apa tidak jawaban Ibu. Jadi anak nanti menjawab itu salah, Bu, jawabannya. Seharusnya jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang. Tapi saya definisikan lain daripada yang aslinya gitu, Bu. Jadi anak langsung, oh itu salah Ibu, katanya. Jawabannya tak seperti itu Ibu. Katanya. Seperti itu kritis, Bu, pemahaman saya, Bu. Oke, ada itu di RPP, Bu? Tidak ada, Ibu. Harusnya itu ada ya, Bu? Iya, Ibu. Iya, lanjut. Yang kolaboratif. Kolaboratif. Nyebutnya dia tak bisa, Bu. Kolaboratif itu. Ya, kolaboratif, Ibu, umpamanya kita berikan tugas,
lalu anak itu mencarinya tugasnya sendiri, terus nanti kita periksa, jawabannya benar atau salah, nanti kan kita koreksi, terus nanti jawabannya salah, terus anak nanti menjawabnya, benar Bu, kalau menurut pendapat saya, gitu. Gabungkan antara kreatif dan kritis tadi Bu. Kolaboratif itu yang Ibu sebut-sebut dari tadi loh Bu, diskusi Bu. Oh itu ya Bu. Iya. Oke, bingung ya Bu Eri, bolak-balik Bu Eka pertanyaannya ya. Iya Ibu. Kita tujuannya ke sana juga. Oke, pertanyaan terakhir untuk Ibu. Ya. Ibu ngerti dengan kata profesional tidak Ibu? Ngerti Ibu. Apa yang dimaksud dengan profesional itu Ibu? Kalau menurut saya profesional itu Ibu, guru yang mampu menyampaikan pelajaran kepada anak dan anak memahaminya, terus dapat menguasai IT, dapat menyampaikan pelajaran dengan berbagai macam kreasi, apakah dengan infokos, apakah dengan video. Jadi guru dapat menguasai ilmu-ilmu tentang pendidikan Ibu. Tentang ilmu-ilmu pendidikan gitu ya? Ya, teknologi Bu. Ciri-cirinya apa Bu? Ciri-ciri. Ciri-cirinya umpamanya macam seorang guru tuh bisa Sama lah umpamanya. Ibu sekali pakai kata umpamanya dari iya, salah Ibu. Yang nyata-nyata Ibu. Ciri-cirinya umpama guru, umpamanya lagi. Ciri-cirinya guru bisa menampilkan PowerPoint atau melalui WhatsApp, video, dan bisa mencari solusi umpamanya kalau ngajar di kelas, bagaimana caranya anak bisa cepat memahaminya Bu. Itu ciri-cirinya ya Bu ya? Saya Bu, segitu aja pemahaman saya Bu. Berapa kompetensi yang harus dikuasai oleh guru Bu? Apa Ibu? Berapa kompetensi yang harus dikuasai oleh guru Bu? Kompetisi. Ada 4 Bu, kompetisi dasar, kompetisi inti, kompetisi dasar, KS1, KD, dan turunan KD-nya Ibu. Apa itu Bu? KD itu apa Bu? Krisdayanti Bu? Kompetisi dasarnya Ibu. Saya memang tenang Ibu dalam PPG ini Ibu, saya memang tidak dapat sepenuhnya ilmu itu Bu. Disampaikan Ibu Madalena sudah berkali-kali. Maklumlah sudah umur gitu, penangkapan daya tangkap tuh agak lemah Ibu. Jadi lama memahaminya Bu satu-satu. Jadi mohon maaf Ibu. Tidak apa-apa Ibu. Pelan-pelan memahaminya ya Ibu. Jadi sehingga saya print macam gini bukunya Bu. Jadi dari semua saya print nanti dipelajari. Tapi pun lama juga memahaminya Ibu. Ya, jadi Bu, guru profesional itu tentu guru yang menguasai standar kompetensi guru itu Bu. Ada 4 standar kompetensi seperti kata Ibu. Jadi bukan kompetensi dasar ya Ibu. Kompetensi dasar itu kan kemampuan itu nanti Ibu. Standar betul. Ya Ibu. Ya. Apa saja kompetensi guru Ibu? Kompetensi kepribadian, keterampilan, pengetahuan. Iya Bu. Jadi tahu ya Ibu, karena lupa aja ya Ibu ya. Iya lupa Ibu. Jadi guru yang menguasai keempat kompetensi tersebut. Ya selain kita mampu menghubungkannya ke teknologi zaman sekarang ya Bu ya. Saat sekarang ini kalau mau jadi guru profesional harus guru yang tidak gaptek Ibu. Ya Ibu. Ya, silakan dibaca Bu surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3 Ibu. Al-Baqarah Ibu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bu, ini ayat 2 dan 3 yang disuruh baca, ayat 1 dan 2 yang dibaca. Oh, Ibu, 2 dan 3 Ibu. Oke, Ibu, tolong ditulis Iya. dulu. Ditulis dulu Al-Fatihah. Sekarang ya, Ibu. Ya Ibu. Al-Fatihah ayat 2, ayat Alhamdulillah dan Ar-Rahman. Dari Bismillah, Ibu. Bismillah, Alhamdulillah. Ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu. Sekarang, Ibu. Ya Bu. Pak Pur, tolong di-close. Saya Bu. Ayat apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Deh, Bu, coba perlihatkan di kamera, Ibu. Sebentar Bu, alhamdulillahnya Bu. Alhamdulillah. Ibu lah yang nulis. Ya Ibu, kalau saya nulis Bu. Oh, ya. Mana tulisan tak nampak? Ini Bu. Naikkan ke atas sedikit, Bu. Geser ke belakang, nggak nampak, Ibu. Geser ke belakang, Ibu. Ibu bergeser ke belakang. Nampak nggak, Bu Mariam? Oke, ntar saya screenshot dulu ya, Bu. Oke, Ibu, makasih Bu, sudah. Ya Bu. Ya, oke. Makasih banyak Bu Eri. Selesai Ya telah Ibu. Terima kasih juga Ibu, bantuannya bantu saya Ibu. Iya, ini Agar kan saya bisa lulus Ibu. dalam jangan bantu minta lulus Ibu. Kita juga membantu dalam rangka mengembangkan, menguji Ibu sekalian mengembangkan pengetahuannya, meluruskan yang kurang benar. Ya, Ibu. Dan bukan meluruskan sih, menambah pengetahuan yang sudah diberikan oleh Ibu Magdalena. Ya Bu. Gini Bu, karena kalau lulus pun Bu kan udah tua Bu, sebentar aja sertifikasinya Bu. Lepas itu kan Insya tak Allah. bisa lagi. Mudah-mudahan lulus Ibu. Insya Allah kalau menjawab Ya, amin, amin Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mariam. Ibu. Begini, Insya Allah lulus. Ya Ibu. Amin. Nah, kita lanjut ke Assalamualaikum orang Ibu. berikutnya.